Mario ada ini? Ada dong. Aduh, di depan. Paling depan. Pak, bisa Ya, dibuka? jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebagaimana tadi pagi sudah kami informasikan bahwa saat ini KPK telah mengembangkan perkara dugaan korupsi suap dalam pengadaan proyek di Kota Bandung, Jawa Barat. Yaitu terkait dengan proyek pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD. Sejauh ini sudah 1 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, seorang swasta, dan hari ini kami akan umumkan identitas dan juga dilakukan penahanan terhadap tersangka dimaksud. Bagaimana kemarin juga sudah ditegaskan oleh pimpinan bahwa kami pastikan pengumuman identitas dari tersangka kami lakukan pada saat penahanan terhadap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Malam hari ini hadir Pak Direktur Penyidikan, Pak Asep, nanti akan membacakan poin-poin perkembangan dari perkara dimaksud, dan berikutnya kami silahkan teman-teman untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan penanganan perkara ini, maupun perkara-perkara yang lain, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang terkait dengan agenda-agenda pemberantasan korupsi lainnya. Kami silahkan pada teman-teman. Baik, kami silahkan Pak Asep untuk membacakan beberapa poin dari perkembangan perkara dimaksud. Terima kasih Mas Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Ali dan yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis sekalian. Pada hari ini Selasa tanggal 28 November tahun 2023, kami akan menyampaikan informasi penanganan perkara tindak pidana korupsi berupa suap dalam pengadaan proyek pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Bandung. Ini merupakan pengembangan, tadi sudah disampaikan oleh Mas Ali, dari perkara yang terdahulu, OTT di Kota Bandung, itu sekitar akhir bulan puasa lah, seingat saya ya, bulan puasa. Sebelumnya KPK telah menetapkan dan mengumumkan beberapa pihak sebagai tersangka sebagai berikut, yaitu yang pertama Saudara YM, Wali Kota Bandung, periode 2022 sampai dengan 2023, Saudara DD, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, kemudian Saudara KR, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung, Saudara BN, Direktur PT SMA, Saudara SS, CEO PT SIPO, dan Saudara AG, Manajer PT SMA. Tindak lanjut dari adanya temuan fakta-fakta baru saat proses penyidikan hingga persidangan dari tersangka YM, Wali Kota Bandung, dan kawan-kawan, yang menerima sejumlah uang dari berbagai proyek pengadaan yang ada di Pemkot Bandung, KPK selanjutnya mengembangkan perkaranya untuk menaikkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut, yaitu Saudara BS, swasta, Direktur Komersial PT Marktel. Terkait kebutuhan penyidikan, tersangka BS ditahan tim penyidik untuk waktu selama 20 hari pertama, terhitung mulai hari ini, tanggal 28 November 2023, sampai dengan tanggal 17 Desember 2023, di rutan KPK. Adapun konstruksi perkaranya, sebagai salah satu kontraktor berpengalaman, Saudara BS membentuk beberapa perusahaan yang tergabung dalam grup PT Marktel. Dengan kedudukan Saudara BS selaku pemilik sekaligus direktur komersialnya. Untuk melebarkan kegiatan bisnisnya di tahun 2022, Saudara BS mulai mengikuti beberapa proyek pengadaan yang ada di Pemkot Bandung, diantaranya proyek pengadaan pada Dinas Perhubungan. Langkah awal yang dilakukan BS yaitu dengan melakukan pendekatan dan komunikasi pada Saudara YM selaku Wali Kota Bandung melalui perantara Saudara RJ, Kepala Dinas Perhubungan,
hingga berlanjut ke Saudara DD selaku Kadishub dan Saudara KR selaku Sekretaris Dishub merangkap PPK. Dari pertemuan tersebut dicapai dan dibulatkan kesepakatan, di antaranya pemberian sejumlah uang dari BS untuk YM melalui orang kepercayaannya, yakni Saudara DD dan Saudara KR. DD dan KR menyebut istilah pemberian uang dengan sebutan keperluan ke atas. Di antaranya untuk Saudara YM, Wali Kota, dan beberapa anggota DPRD Kota Bandung. Besaran komitmen fee yang diminta Saudara YM melalui Saudara DD dan Saudara KR sebesar 25% dari nilai proyek yang didapat Saudara BS. Total nilai proyek yang didapatkan BS dari tahun 2022 sampai dengan 2023 sebesar 6,7 miliar, di antaranya proyek pengadaan alat pengendali lalu lintas di Kota Bandung. Menjadi bukti awal penerimaan uang yang diberikan BS pada YM melalui DD dan KR sejumlah 1,3 miliar. Ditemukan pula adanya fakta lain terkait aliran uang yang diberikan BS pada berbagai pihak, dan hal ini akan didalami serta dikembangkan terus oleh tim penyidik. Tersangka BS disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Ali. Silakan, Mas. Tidak perlu dipencet. Oh iya. Baik, terima kasih Pak Asep yang sudah mengumumkan dan menahan satu orang tersangka dalam dugaan korupsi terkait dengan proyek pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Bandung. Atas nama BS ditahan sampai 17 Desember 2003 di rutan KPK. Silakan di kolom penanya. Oke, 1, 2, sebelah kiri saya? Belum ya? Oke, sebelah kanan dulu. Silakan Mas Chandra. Iya, untuk kasus ini beberapa kemarin di kalangan reporter Bandung itu santer kabar ada info ASN di Bandung dibawa KPK. ASN itu dikabarkan berasal dari Balai Kota Bandung. Terkait kasus ini katanya Bandung Smart City. Apakah itu benar ataukah memang dia nih yang dibawa nih? Udah kasus lain boleh? Ya, langsung silakan. Kasus lain mau nanya soal Wamenkumham itu SPDP surat penetapan tersangkanya apa udah dikirim ke presiden dan ke beliau? Itu dulu deh, Ya. lupa. Silakan. Boleh. Oke, sebentar Yes. Mas Sahabat Jamal ya. Terima kasih Pak Ali, Pak Asep. Saya Ya. Jamal dari Remol. Yang pertama terkait kasus ini, tadi kan Pak Asep sebut ada keterlibatan anggota DPRD Pak ya. Nah itu kan ada sekitar 5 orang ya Pak ya kalau nggak salah. Nah itu kapan kelima anggota DPRD itu ditetapkan sebagai tersangka. Lalu yang kedua terkait kasus lain, perkembangan temuan KPK di rumah dinas mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo itu kan ada kartu judi online kasino di Malaysia. Nah itu perkembangannya hingga saat ini seperti apa? Apakah akan ditelusuri pihak-pihak yang turut menyetorkan uang ke SL? Karena itu kan full bucket statusnya apa gitu, dia kan mencari orang. SL ini kan mencari orang untuk mengikuti bermain judi itu. Lalu tadi kan ada pemeriksaan Dirjen Hortikultura sama anggota DPR Komisi 4 dari PDIP itu Vita Ervina. Itu apa aja Pak ini dalamin, apakah benar ada aliran dana ke Komisi 4 Pak? Karena kan sebelumnya juga ada Komisi 4 juga yang sudah diperiksa. Dan terkait Dirjen Hortikultura, apakah itu juga didalami terkait klaster lain ya yang dugaan korupsi hortikultura itu Pak? Pengen cukup itu aja, terima kasih. Oke, Mas. Oh, nambah Mas Chandra. Iya, silakan. Sebentar ya Mas ya. Habis ini nambah. Ini
mau nanya soal kemarin kan Pak Nawawi bilang katanya pemberian bantuan hukum untuk ketua nonaktif KPK Pak Firly Bahuri akan dibahas lagi. Nah, apakah KPK sudah menentukan sikap atas pemberian bantuan hukum itu? Itu aja yang kelupaan. Oke, Ustaz, terima kasih. Silakan bawa di belakang. Sebentar Mas Mario ya. Mas Niam boleh? Silakan. Duluan ya. Atau di belakang sekalian. Boleh. Soal Wamenkumham mau make sure aja Pak Asep, beberapa waktu lalu infonya beda-beda ya gitu. Waktu itu Mas Ali ditanya membenarkan bahwa sprindiknya udah ditandatangani ya gitu. Terus Mas Ali bilangnya juga baru saja ya gitu. Terus ingat saya malamnya Pak Alex itu bilang 2 minggu yang lalu kayak gitu. Sudah ditandatangani. Kemudian Pak Asep bilang waktu itu masih proses administrasi gitu. Terus info terbaru dari Pak Asep kemarin kan ditunggu seminggu ini ya gitu kan, karena penyidik punya batas waktu 1 minggu untuk mengirim SPDP gitu kan, setelah ditandatangani ya Pak ya berarti ya. Dan kalau tidak salah itu kalau lebih dari 1 minggu atau lewat jadi ada konsekuensi yuridis kalau nggak salah ya. Nah, mungkin itu penjelasannya sih make sure bagaimana gitu. Jadi kapan tempat ditandatangani. Kedua, terkait ajudan Pak Firly itu sekarang masih melekat nggak sih dari militer ya gitu? Kan yang bersangkutan sudah nonaktif dan ya hak-haknya sebagai pimpinan kan udah nggak ada gitu. Terima kasih. Oke. Silakan. Mario dari Kompas TV, Pak. Terkait kasus ini mau nanya soal Saudara BS sejak kapan mendapatkan proyek dari Sama namanya. sama namanya. Oh. Sejak kapan mendapatkan Jangan sentimen, Mas. Sorry Bang Mario. Bukan. Orangnya di sini, suaranya di sana gitu. Mario dari Kompas TV. Mario. Iya. Iya. Kasus ini sejak kapan Mario? Kasus ini ya, soal BS sejak kapan mendapatkan proyek dari di Subkota Bandung, terus yang Sejak kedua kapan berapa ya proyeknya? pembagiannya Oke. terkait kasus lain, update soal pemanggilan 4 pimpinan KPK kemarin dengan Polda Metro Jaya, apakah sudah ada komunikasi atau gimana? Terima kasih. Terakhir Ya. silakan Mas Mario. Ya, saya mau nanya kasus ini aja, kasus namanya Naim. Saya mau nanya soal kasus ini aja. Kemarin kan dijadwalkan pemeriksaan terkait anggota 6 BPK RI, Saudara Pius, terus kemudian ada Faiz dan Iksan. Kemudian terkonfirmasi bahwa 2 diantaranya tidak hadir, minta di reschedule. Ya. Pius dengan Faiz ini. Nah untuk tersangka Iksan ini kan sudah menjalani pemeriksaan. Kira-kira bisa sedikit diberikan clue-nya apa yang didalami terkait pemeriksaan Iksan sendiri. Nah, informasinya kan bahwa Iksan ini memang jagonya juga tukang ngecreknya lah dari Saudara PL yang kita tahu. Ya, indikasinya juga ada pemblokiran rekening oleh PPATK atas nama Iksan ini, yang sebelumnya juga Fabian Julius. Nah, ini juga yang orang yang melekat juga komunikasi dengan Saudara PL. Nah, ini barangnya barang besar semua, tapi kayaknya intensitas pushnya ini kok agak sedikit berkurang gitu. Nah, kemudian bisa dipastikan kapan Saudara Pius akan dipanggil ulang bersama Faiz yang tidak hadir. Nah, saya mau menanyakan tadi, mempertegas aja soal pemeriksaan siapa tadi, politisi PDI itu, Vita Pak Hasto, Vita ya? Iya. Vita itu kira-kira apa fokus yang didalami? Soalnya tadi dia membantah ada barang yang disita, termasuk uang yang disita. Apakah hari ini dikonfirmasi soal apa yang digeledah kemarin? Nah, satu lagi saya mau nanya soal perkembangan kasus Pertamina. Nah, ini kasus yang lumayan besar, sepertinya tidak ada sesuatu yang menarik gitu. Yang mana Pertamina apa? Pertamina yang Karen LNG. itu kan sebelumnya kan
sempat dikemukakan juga adanya kebijakan yang diambil yang dianggap merugikan, katanya ada over LNG dan segala macam. Nah sebenarnya menurut bantahan dari pihak Karen sendiri bahwa kalau saja program tersebut dijalankan sejak awal yang seperti awal kesepakatan, tidak ada kerugian, namun ada kebijakan lain ketika ada pihak atau pejabat yang memang diduga sengaja tidak menjalankan dengan melakukan penjualan tidak pada yang ditentukan, tapi justru diketeng, diecer. Nah, pengambil kebijakan ini yang kemudian diduga menyebabkan jatuhnya menjadi kerugian yang saat itu digawangi oleh Alfian Nasution sebagai senior Vice President Pertamina saat itu. Nah, orang ini cukup menarik karena memiliki track record yang juga banyak sekali bermasalah dan diperiksa di APH-APH lain. Apakah KPK melihat adanya indikasi perbuatan sengaja fraud, kesalahan, sehingga memang ada target tertentu dia bermain dengan pihak eceran dari LNG atau seperti apa, dan apakah perlu dikonfirmasi atau dipanggil pihak-pihak tersebut? Terima kasih, itu dulu. Oke, terima kasih. Yang lain ada? Sekalian? Ada ya? Langsung aja kita tanyakan, habiskan di sini, silakan pertanyaannya. Sudah habis ya pertanyaannya ya? Oke, baik, silakan Pak Asep. Terima kasih Mas Ali dan rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah ini rekan-rekan masih banyak yang hadir. Saya kira tadi pada meliput hari pertama kampanye gitu. Baik, yang pertama dari Mas Chandra. Mohon maaf kemarin kayaknya salah saya ini. Chandra. Sudah dimaafkan kan Mas? Ya. Yang pertama SN di Bandung ini dibawa KPK terkait dengan apakah ini terkait dengan masalah ini? Nah, yang saat ini dihadirkan di sini ini bukan ASN ya. Jadi disampaikan ini yang di belakang kita adalah saudara BS swasta Direktur Komersial PT Marktel. Terkait dengan itu mungkin karena ada tim yang sedang di Bandung dari minggu kemarin itu mungkin dalam rangka pemeriksaan ya, permintaan keterangan dan lain-lain terkait dengan perkara yang saat ini sedang kita konversikan. Kemudian yang kedua terkait dengan Pak Wamenkumham, ini surat penetapan tersangka dan SPDP. Seperti telah kami atau saya sampaikan kemarin bahwa, nah ini menjawab Mas Niam juga nih, kami punya waktu 7 hari ya, untuk menyampaikan SPDP kepada yang bersangkutan, ditetapkan sebagai tersangka. Nah terkait misalkan rekan-rekan tanya ini, kapan misalkan ini dipanggil dan yang lain-lainnya, saya udah kasih clue juga. Tunggu di minggu ini. Nah, minggu ini kan sampai Jumat. Ini baru hari Selasa. Nah, masih ada Rabu, Kamis, Jumat. Nanti ditunggu ya, Mas Niam. Nih. Kemudian SPDP-nya, kalau tidak salah memang sudah kami tanda tangani dan sudah dikirimkan. Seperti itu. Untuk bantuan hukum nanti dijawab oleh Sali ya. Karena ini tidak ada pada saya maksudnya. Ada pada kelembagaan ya. Ya nanti. Tapi sudah saya tandain. Kemudian Mas Jamal, betul ini seperti tadi juga disampaikan terkait dengan adanya keterlibatan dari anggota DPRD, ini masih pada seputar pengadaannya itu sendiri. Jadi suapnya terhadap pejabat di oknum pejabat di Pemkot Bandung, kemudian dari pemberi dan penerima, seperti ini dulu. Nanti kita akan juga mendalami ke arah lain, di mana ada pihak-pihak yang tadi juga disebutkan oleh Mas Jamal, yang nanti secara bertahap kita akan tentunya lakukan penyidikan dan akan diumumkan pada rekan-rekan. Kemudian terkait dengan penemuan ini ya, di rumah SYL, ini benar itu ada kita temukan dan kita juga sedang perdalam karena memang mungkin
beliau itu dilihat sebagai sebuah public figure gitu ya. Jadi yang mampu misalkan menarik orang untuk datang ke tempat tersebut gitu. Kartunya memang ada gitu. Tapi yang kita dalami sebetulnya bukan itunya. Yang kita dalami itu adalah apakah uang hasil korupsinya itu digunakan untuk hal tersebut atau bukan. Gitu. Jadi kita fokus kepada follow the money-nya. Bagaimana uang hasil korupsi ini mengalir kemana gitu. Apakah digunakan juga untuk melakukan kegiatan itu atau bukan gitu, seperti itu. Nah, lebih kepada itunya sebetulnya. Kemudian pemanggilan Dirjen Hortikultura, kemudian juga ada Komisi 4 tadi nyambung dengan Mas Mario ya. Bu siapa tadi namanya? Sebut Mas Mario itu, Bu Vita ya. Nah, itu terkait dengan apa? Begini, kalau Komisi 4-nya sendiri kan membidangi salah satunya adalah Kementerian Kementan ya, Kementerian Pertanian. Jadi pada Dirjen Hortikultura itu selain daripada Alsintan kan dan yang lain-lain, kita melihat secara komprehensif bagaimana terjadinya tindak pidana korupsi ini. Pertama yang sudah kita dapatkan itu ada setoran-setoran dari eselon 1, berarti para dirjen nih, eselon 1 maupun eselon 2. Nanti kan secara keseluruhan, baik Alsintan, kemudian hortikultura dan yang lain-lainnya. Kita dalami terkait dengan itu. Dari mana sih uang yang selama ini disetorkan kepada saudara SYL gitu. Dari hortikultura apakah uang pribadi? Kita juga nggak tahu kan gitu. Jadi perlu didalami di situ. Kemudian terkait dengan Komisi 4 kita juga mendalami karena di sana ada program-program, ada kegiatan-kegiatan baik di hortikultura maupun ada di Alsintan maupun di tempat yang lainnya. Nah, itu yang sedang kita dalami. Kemudian dari Mas Niam ini tadi sudah sedikit saya singgung, tapi juga mungkin perlu penjelasan kenapa ada perbedaan-perbedaan gitu ya, perbedaan. Jadi administrasi ini berjalan dan memang tidak selalu linear satu arah gitu, artinya satu arah. Saya ke Mas Ali ini tidak satu arah. Saya satu arahnya dari lidik ke sidik, ke penuntutan, ke deputi penindakan, ke pimpinan. Jadi kalau hari ini misalkan administrasi penyidikan itu ada pada saya dan sudah saya tanda tangani, Mas Ali belum tentu tahu. Mungkin Mas Ali bilangnya baru besoknya yang tahu, atau mungkin baru kapan, atau kecuali saya kasih tahu. Pimpinan juga belum tentu tahu kalau masih ada di saya. Jadi terjadi perbedaan seperti itu karena memang tadi seperti itu, perjalanan. Jadi tidak ada yang ditutupi, dari saya ditutupi, tidak. Hanya itu karena perjalanannya. Dan ada perbedaan. Kalau misalkan, apalagi ditanya misalkan ke bagian yang lain ya, yang tidak satu jalur, itu pasti mereka tidak akan mengetahui. Seperti itu. Kemudian terkait dengan ajudan Pak Firly, apakah masih ada ajudannya, masih nempel? Ini kelembagaan nanti Mas Ali nanti yang menyampaikan. Kemudian dari Mas Mario Kompas, ini saya harus tegaskan ini, Mas Mario Kompas, biar membedakan dengan Mas Mario yang satunya. Ini yang tadi itu pertama terkait dengan kapan, apa nih ya, saya agak lupa nih, Mas Mario Kompas. Nggak, saya nanya Mas Marionya. Sejak kapan pembagian proyek-proyek? Oh, beliau-beliau ini? Iya, proyek. Ini sesuai dengan catatan yang ada ini di tahun 2022, tahun 2023. Jadi Pak YM, nih Pak YM ini adalah wali kota yang menggantikan karena Pak wali kotanya Pak Oded kalau nggak salah ya, itu wafat ya, meninggal dunia. Kemudian terus naiklah wakilnya Pak YM di tahun 2022 2023, jadi tinggal 1 tahun kalau nggak salah. Nah, kemudian ya di situ gitu. Jadi proyeknya proyek yang itu. Kemudian yang kedua itu terkait dengan panggilan apa?
Oh, 4 pimpinan KPK. Panggilan terhadap 4 pimpinan KPK juga tidak ada pada saya, nanti bisa dijelaskan ya sama Ali. Mas Mario yang satunya yang senior. Ini terkait dengan anggota 6, anggota 6 BPK, Pak Pius, kemudian Pak dan terkait dengan masalah apa. Jadi, OTT yang ada di Sorong nih ya, itu terkait dengan pemberian sesuatu kepada anggota atau oknum anggota BPK. Nah, tentunya ini wilayah sana itu kan ada perwilayah-wilayah, gitu ya. Iya, AKN 6, gitu ya. Gitu. Jadi perwilayah-wilayah. Nah, itu beberapa keterangan yang kita peroleh dari hasil geledah, kemudian hasil pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka pada saat dilakukan OTT. Nah, itu perlu dikonfirmasi, perlu juga diperdalam kepada nama-nama tadi, gitu, kepada wilayah 6 yang membidangi wilayah 6 tersebut. Nanti ditunggu saja untuk perkembangannya, ya Mas Mario. Jadi ini karena wilayahnya memang wilayah sana. Kemudian juga terkait dengan pemanggilan politisi sudah tadi ya di depan ya, Mas Mario. Ya, jadi tidak hanya hasil penggeledahan di rumahnya, tapi juga terkait dengan karena membidangi salah satunya adalah Kementerian Pertanian, gitu, Kementerian Pertanian. Jadi kita juga mendalami terkait dengan proyek-proyek yang ada di Kementerian Pertanian dan yang lain-lainnya, gitu ya. Itu ya. Kemudian perkembangan kasus Pertamina. Ini Bu Karen tadi menyebut nama saudara AN ya Mas Mario. Nah, terkait dengan kebijakannya yang menurut versi, menurut versinya kemarin itu justru yang merugikan. Nah, pada kesempatan ini kami sebetulnya tidak akan menjawab ini. Kenapa? Karena itu sudah masuk juga ke materinya. Biarlah nanti itu menjadi materi yang bagi pihak Bukaren gitu untuk dibuktikan di persidangan seperti itu. Jadi apa yang beliau miliki, beliau misalkan yakini ya silakan gitu, seperti itu. Karena kami juga memiliki bukti-bukti dan juga keterangan-keterangan, dan juga kami juga bekerja sama dengan BPK untuk menghitung kerugian keuangan negaranya. Jadi apapun itu ya silakan nanti buktinya kita sandingkan di persidangan. Itu mungkin kira-kira Mas Mario. Itu kalau keterangan, ini kan keterangan yang diperoleh sementara dari Mas Mario ya. Dan keterangan apabila misalkan nanti penyidik menganggap perlu atau misalkan Bukaren sebagai tersangka mengajukan saksi yang meringankan, gitu kan? Dengan itu ya silahkan gitu. Karena kami juga melihat mana yang perlu kami konfirmasi, ya kami akan konfirmasi. Kalau misalkan kami menganggap sudah ada keterangan lain, ya keterangan lain atau dari pihak lain, ya kami tidak perlu konfirmasi, ya kami tidak akan konfirmasi. Seperti itu mungkin jawabannya Mas Brio. Silakan Mas Ali, tadi ada beberapa hal yang ditanyakan terkait dengan kelembagaan. Baik, izin menambahkan juga Pak tadi terkait dengan perkara SEL. Tadi sebenarnya kami sudah sampaikan juga, kami memanggil hari ini, kita memanggil 6 saksi Pak. Oh ya. Ya, 6 saksi, antara lain Vita Ervina, anggota DPR RI dari Komisi 4. Tadi keterangannya sudah cukup kayaknya Pak. Sudah Pak. Tadi keterangannya sudah disampaikan oleh Pak Asep ya terkait dengan proyek-proyek di Kementerian Pertanian begitu ya. Pendalaman-pendalaman di sana. Di samping itu juga ada Dirjen Tanaman Pangan, kemudian Dirjen Hortikultura, Kepala Biro Organisasi, Sespri, Sekjen, dan kemudian Direktur PT Indoraya Mitra Persada 168. Jadi tadi informasi dari teman-teman, 6 saksi ini sudah hadir seluruhnya dan tentu sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Tadi ada juga pertanyaan terkait dengan pemanggilan di Polda Metro Jaya. Pada prinsipnya
Kami sudah sampaikan KPK menghormati proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, begitu ya. Namun sejauh ini terkait dengan panggilan 4 orang wakil ketua KPK, kami belum terinfo terkait dengan adanya panggilan dimaksud, begitu ya. Sekalipun kami membaca di pemberitaan, memang ada informasi akan dilakukan pemanggilan sebagai saksi. Kemarin Pak Johanis Tanak beberapa waktu yang lalu juga sudah menegaskan tentu menghormati proses itu dan memang bila memang ada panggilan tentu akan menghadiri dalam rangka memperjelas dan membuat terang suatu peristiwa pidana, begitu ya. Adapun tadi pertanyaan Mas Chandra terkait dengan apakah akan memberikan bantuan hukum, kemarin pimpinan KPK sudah sampaikan akan melakukan pembahasan dan betul tadi pagi diadakan Rapim. Rapim itu adalah rapat pimpinan yang terdiri dari pimpinan dan pejabat struktural yang terkait, begitu ya. Dalam konteks ini tentu dari Biro Hukum KPK kami bahas tadi terkait dengan ini, dan dari hasil pembahasan pimpinan KPK sepakat untuk tidak memberikan bantuan hukum terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang berproses di Polda Metro Jaya, begitu ya. Dan tentu ini tadi sudah dibahas, rujukannya ada, yaitu peraturan pemerintah terkait dengan hak keuangan, kedudukan protokol, dan perlindungan keamanan pimpinan KPK. Ada ketentuan di sana bahwa bantuan hukum dan perlindungan keamanan, tadi ada kaitannya dengan pertanyaan dari teman-teman mengenai ajudan tadi ya Mas Niam, gitu ya, diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Tadi rapat pimpinan kemudian membahasnya dan berkesimpulan bahwa tentu dugaan tindak pidana yang sedang berproses, begitu ya, di Polda Metro Jaya ini tidak sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan pemerintah dimaksud, begitu, sehingga KPK tidak memberikan bantuan hukum, gitu ya. Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan tugas-tugas di KPK tentu harus sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku, karena berulang kali kami sampaikan, kami penegak hukum, apa yang kemudian kami kerjakan, kami lakukan, kami pastikan patuh pada semua aturan hukum, gitu ya. Kami tidak akan pernah melanggar aturan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, dasar hukum itulah yang menjadi pegangan kami tentunya. Saya kira itu ya terjawab, teman-teman. Ya, ini kan sudah dijelaskan, termasuk ini tadi kan, bantuan keamanan dan bantuan hukum. Ya, ya, oke, silakan. Mas Chandra. Ini kan Komisi 4 kan ditanya tadi soal karena membidangi Kementan kan. Nah, kasus DJKA Kemenhub ini kan terus berkembang ya Pak. Dan di Kemenhub ini dibidangi oleh Komisi 5. Nah, apakah KPK akan memanggil Komisi 5 atau seperti ketua Komisi 5 atau wakil ketua Komisi 5 untuk mendalami perkara ini karena terus berkembang? Oke. Ditunggu ya, nanti kan biasanya setiap pagi itu ada keluar pemeriksaan, jadwal pemeriksaan. Ditunggu ya. Iya. Sekalian menambahkan izin Pak. Iya, Tadi ada Pak. pertanyaan Mas Mario ya, tadi yang saksi Pius Lustri Lanang ya. Tadi sudah disampaikan, tadi pagi sudah disampaikan juga Pak, bahwa kemarin memang Senin kami memanggil yang bersangkutan sebagai saksi anggota PPK 6 ya. Dan memang informasi yang kami peroleh kan dia tidak hadir kemarin ya, karena alasan sakit, artinya mengkonfirmasi begitu ya kepada kami, kepada KPK. Dan informasi terakhir tadi Pak dari teman-teman penyidik akan menjadwalkan nanti hari Kamis tanggal 30 November 2023 gitu ya. Jadi kami juga berharap saksi ini dapat kooperatif hadir gitu ya. Ini panggilan yang kedua yang kami sampaikan kepada yang bersangkutan. Dan kami meyakini yang bersangkutan akan hadir karena tentu seseorang dipanggil sebagai saksi karena memang dibutuhkan keterangannya untuk memperjelas menjadi lebih terangnya perbuatan dari para tersangka yang sudah kami tetapkan dalam perkara di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya dimaksud. Saya kira cukup ya teman-teman, atau ada yang lain silakan disampaikan pertanyaan kalau ada. Belum dijelaskan dari 3 yang dijadwalkan kan kemarin kan 2 itu tidak hadir, Pius dengan Muhammad Faiz kalau nggak salah. Jadi yang hadir itu Iksan. Kira-kira clue dari apa yang dikonfirmasi kepada saudara Iksan ini berkaitan soal apa? Ini kan karena anggota 6 ya ini kan juga membidangi banyak. Dia juga pendidikan, dia juga kesehatan. Ini ngeri-ngeri bareng-bareng ngeri loh.
pengadaan di bidang pendidikan, bidang kesehatan itu ngeri. Dan kebetulan juga ada informasi juga terkait kemasan modusnya dengan bagaimana menerbitkan buku ke daerah-daerah. Itu kawan satu bantal banyak di sana, mungkin kan Ya. bahasa ya. Paling itu gimana Oke. minta clue-nya aja Pak Asep. Silakan, Pak. Jadi Mas Mario gini, kalau dirinci satu-satu bidangnya banyak ya Mas Mario ya. Tapi kita lihat globalnya saja, terjadi kan pengumpulan uang, kemudian terjadi upaya penyuapan di situ. Kan gitu ya Mas Mario. Itu yang dipegang pertama dan kita lakukan OTT. Ada pemberi, ada penerima. Nah, yang jelas sedang kita susuri adalah seperti yang selalu Mas Mario sampaikan. Pak, apakah ini nggak ngalir ini? Kalau ke atas bukan ngalir ya, berarti memancar ya kalau ke atas. Mengalir itu kan ke gitu ya gitu. Nah, seperti itulah gitu kan. Nah, ke atas mana. Nah, itulah dalam rangka itu, Mas Mario. Jadi dari yang hasil OTT kita ini sedang dalam pengembangannya. Tadi ini kan AKN 6 ini kan membidangi wilayah sana gitu. Semuanya Mas ini nanti kalau di ini uangnya dari mana? Dari misalkan yang mana nih tadi proyek program-program yang mana. Tapi intinya adalah ada pemberian sejumlah uang. Jadi ada suap di situ, kita OTT, ada pemberinya, ada penerimanya, ada barang buktinya, tinggal kita melihat apakah dari orang yang kita tangkap sebagai penerima ini, apakah berhenti di situ, atau memang itu sebuah hanya ujungnya aja dari sebetulnya ada alirannya kemana-mana. Kita sedang dalam rangka follow the money-nya gitu. Demikian. Ini kan apa sih yang Ya, dugaan aliran dana ini nggak mungkin ditampung Pius. betul. Nggak mungkin ditampung Pius sendiri. Artinya bahwa ada Febian Julius, terus kemudian ketika permintaan blokir itu dikonfirmasi oleh Kepala Bank BNI cabang gedung DPR, ini apa memang ada dugaan kerjasama misalkan sama pihak bank tersebut sehingga seorang staf DPR itu ini kan gak ada hubungannya staf ahli DPR dengan anggota 6 BPKRI ini kan menarik nih, atau memang aliran itu diparkir dulu di DPR dengan bidang apa itu kalau ekonomi atau keuangan, mungkin hal-hal seperti itu, atau bagaimana sih ini? Ngeri-ngeri sedap kayak jalan cerita. Gimana Pak Asep, bisa sedikit clue-nya? Ini masih itu udah masuk ke ranah ini ya penyidikan, jadi sabar ya Mas, nanti juga dibuka. Santai. Ya Mas Mario ya. Oke, sabar dulu Mas Mario. Sabar dulu. Masih panjang ya. Tenang, Masih tenang. panjang. Gimana teman-teman, cukup? Silakan. Mbak. Iya Mbak. Nih, Ya. perwakilan gender. Perempuan. Ush, Selamat malam Pak Asep dan Ya. Mas Ali, saya Gita dari Narasi. Mau tanya ada 3 pertanyaan yang Aduh, banyak ternyata. Nggak, Kirain cuma satu. Ya, Tulis kalau banyak. yang pertama ini kan kasus di di Bandung ya, terkait Bandung itu. Nah, sebelumnya kan ada laporan dugaan gratifikasi proyek Pasar Banjaran ke KPK. Itu sekarang sampai mana, apakah sampai mana tindak lanjutnya begitu. Kemudian yang kedua terkait kasus dugaan pemerasan di Polda. Itu kan besok SYL, Kasdi dan MHT diperiksa, begitu ya, dijadwalkan diperiksa di Barreskrim. Nah, koordinasinya dengan KPK seperti apa gitu. Terus yang terakhir masih soal kasus pemerasan, apakah KPK sudah mendapatkan info kalau ada 2 pimpinan lain yang diduga ikut terseret begitu. Terima kasih. Baik, dengan Mbak siapa tadi? Oh, Mbak Gita. Ya. Kita. Baik, Mbak Gita. Ada 3 pertanyaan yang terkait perkara ini. Masih Bandung nih ya. Gratifikasi pasar pengadaan pasar Banjaran ya. Nanti mungkin akan kita ini yang jelas di penyidikan belum ada, Mbak. Mungkin ini apakah di penyelidikan? Ini nanti saya coba carikan infonya. Barangkali Mas Ali ada?
Yang Pasar Banjaran oh, belum ada ya? oh iya belum, karena Belum. masih di pengaduan. Nanti apakah masih di Dumas ataukah sudah Ya. penyelidikan? Nanti kita kabari ya Mbak ya. Kemudian terkait dengan besok ada pemeriksaan 3 orang nih Mbak, tidak hanya Pak SCL, Pak Atta dengan Pak Kasdi, ini 3 orang diperiksa di sana. Sudah ada koordinasi karena yang 3 orang ini adalah statusnya kan ditahan di sini. Ya. Jadi setiap pihak Polda Metro akan memeriksa, tentunya berkoordinasi. Salah satunya adalah Pak Dirkrimsus, itu sudah juga menghubungi saya secara pribadi dan sudah juga bersurat, ya, ada surat untuk permintaan yang 3 orang itu akan diperiksa. Nanti dari sini kita akan bawa ke sana. Karena diminta keterangan di sana, seperti itu. Dan itu udah berjalan beberapa kali gitu ya. Ini yang mungkin ini yang kedua atau ketiga gitu ya Bang ya. Kemudian terkait dengan 2 pimpinan lain ini juga masalah kelembagaan. Silakan Mas Ali bagi-bagi. Oke. Jadi sejauh ini belum ada terinfo ya, karena silakan mestinya Mbak Gita tanyakan, karena itu kan perkara bukan ditangani oleh KPK kan gitu ya. Kalau ditangani kami pasti kami akan sampaikan sejauh mana kemudian perkembangan penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK sebagai bentuk transparansi kerja-kerja KPK. Saya kira teman-teman sudah tahu dan paham, pasti kami publikasikan semuanya sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan. Begitu ya? Oke, cukup teman-teman? Masih ada, silakan. Boleh. Mengenai soal Kepres Pak Nawawi, itu penegasan aja, itu pas turun dari istana itu disebutnya PJ Ketua KPK atau Ketua Sementara KPK. Karena banyak pihak berspekulasi kalau Ketua Sementara KPK itu bisa cacat hukum. Kalau dari yang diterima KPK itu jadi dia apa gitu Pak Nawawi? Oke. Monggo. Ya, sebagaimana kemarin dipublikasikan dari Staf Presiden kan Ketua KPK sementara kan begitu ya. Mengenai apakah ada cacat hukum atau tidak, tentu bukan wilayah kami untuk memberikan tanggapan itu ya. Atau tidak, kami bukan dalam kapasitas memberikan tanggapan apakah itu sah atau tidak. Yang penting yang terpenting bagi kami, kemarin ada keputusan Presiden dan kemudian sudah mengucapkan sumpah di hadapan langsung Presiden gitu. Kami tidak akan menanggapi persoalan itu, karena tentu yang menjadi fokus kami saat ini adalah menyelesaikan agenda pemberantasan korupsi yang sudah kami rencanakan, khususnya untuk di tahun ini, karena per tahun pasti kemudian kami akan bertanggungjawabkan gitu ya oleh KPK, baik pada masyarakat ataupun pada DPR secara kelembagaan, dan teman-teman media juga selalu kemudian di setiap tahun kan kami kemudian sampaikan sejauh mana hasil kerja-kerja KPK setiap tahunnya. Itu yang menjadi fokus kami, begitu Mas Chandra ya. Oke, ada lagi cukup? Silakan. Ada? Habis. Yang baju merah. Silakan yang baju merah. Terima kasih Pak. Kemarin kan waktu beberapa lalu, salam kenal Pak, saya Rizky dari inla.com. Mas Rizky. Buat berita pagi mungkin Pak. Jadi gini, waktu awal bulan kemarin Pak Firly konversi bilang sudah menandatangani surat penangkapan Harun Masiku dan Bapak disuruh minta pergi ke luar negeri. Mungkin bisa ceritakan dikit, dan juga desakan dari beberapa pihak. Desakan beberapa pihak nih Pak, dan juga Pak Nawawi bilang bakal menangkap seluruh DPO yang belum tertangkap kayak Kirana Gautama, Paulus Thanos. Gimana komitmen KPK selama setahun terakhir ini buat menangkap DPO itu? Paling itu aja, terima kasih, saya kembalikan. Terkait dengan DPO ya. Pada saat saya masuk ke sini ada sekitar 4 atau 5 DPO ya, 5 DPO. Jadi setiap tahun ketika berganti eselon 1 misalkan direktur ya, kayak seperti saya berganti masuk. Nah, itu perlu ada revisi surat perintah gitu. Karena saya harus ikut di situ. Jadi misalkan kalau ada sekarang terbit surat perintah baru, itu bukan karena memang juga ini, tapi karena ada personal baru yang harus masuk gitu ya. Seperti saya masuk, datang ke sini, itu dimasukkan sehingga saya bisa turut serta dalam
proses untuk mencari dan menangkap DPO itu. Pencarian dan penangkapan DPO itu menjadi komitmen seluruh insan KPK ya. Termasuk juga saya selalu bilang nih ke Mas Mario dan yang lain juga, kalau ada informasi tolong kabari kami gitu, sehingga kami bisa melakukan upaya penangkapan. Dari beberapa yang sudah yang waktu saya ada, itu sudah ditangkap seperti RHP yang sempat ke Papua Nugini kemana kita tangkap gitu ya. Kemudian Ayah Merin atau Izil Azhar itu juga kan sejak tahun 2019 atau 2018 kami juga kan tangkap gitu seperti itu. Nah, beberapa upaya termasuk Paulus Thanos, kemudian juga Kirana Kotama dan Harun Masiku kita upayakan. Paulus Thanos juga kami pernah berangkat ke Thailand. Itu sudah hampir ini ya, tapi karena memang waktu itu red notice-nya belum ada gitu ya. Belum ada memang sampai sekarang. Kemudian juga sudah berganti sudah memiliki kewarganegaraan ganda. Kemudian juga sudah berganti nama dan lain-lain sehingga sulitlah di situ. Nah, terkait dengan HM ini memang ada beberapa informasi. Setiap informasi yang ada kami cross check. Nah, kemudian kami tentu tindak lanjuti. Saya tim ya, waktu itu bukan saya yang berangkat nih, tim kalau yang ini pernah berangkat ke satu tempat, satu negara. Philippines lah. Pernah berangkat ke sana. Mencari karena memang ada informasi ini. Sana, cari ke sana itu sekitar pertengahan tahun ini ya atau kalau enggak Juli, setelah Juli lah. Pernah berangkat ke sana karena memang ada informasi. Kita hubungi aparat yang ada di sana karena kita kerjasama, kemudian juga NCB tentu karena waktu itu juga kalau tidak salah Pak Kepala NCB-nya Mabes Polri, Pak Irjen Krishnamurti kan sempat ke sini, itu kan rekan-rekan juga sempat liput ya. Jadi Polri dengan NCB-nya membantu penuh kita untuk police to police ya, hubungan police to police sehingga ketika ada DPO kita di sana, DPO KPK itu akan dikontak oleh kepolisian Mabes Polri ya NCB-nya kepada kepolisian negara setempat. Misalkan kalau di Filipina, kalau di Bangkok gitu ya, untuk bekerja sama mengamankan orang itu. Baru kita jemput ke sana untuk dibawa ke sini gitu. Jadi kita melakukan kerjasama seperti itu. Nah, begitupun dengan Kementerian Luar Negeri melalui PJKK gitu ya, seperti itu. Jadi memang kalau penerbitan misalkan sekarang diterbitkan surat perintahnya tadi. Surat perintah itu juga kan ada batas waktunya, kemudian juga ada pergantian orangnya. Sehingga penerbitan surat perintah penangkapan baru itu bukan hal yang khusus gitu, bukan sesuatu yang wah gitu ya. Itu memang biasa gitu ya. Artinya ketika saya belum masuk, kemudian mau masukkan nama saya, ya kita masukkan. Pasti ada revisi terhadap surat perintah penangkapan seperti itu. Jadi ketika misalkan ada ini, yang ini kan kita surat perintah penangkapan itu berlaku sampai enggak berlaku sepanjang-panjang enggak gitu. Ini berlaku sampai nanti direvisi seperti itu. Bisa itu kalau saya bilang sekarang ya keburu pergi orangnya. Baik, teman-teman semuanya, saya kira cukup ya. Semuanya sudah terjawab apa yang menjadi pertanyaan teman-teman pada hari ini, Pak Asep, karena hari ini juga banyak pertanyaan teman-teman saya kira. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini. Jangan lupa surat yang tadi kami sampaikan di teman-teman semuanya untuk diisi, nanti segera dikirim kembali. Begitu ya. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung kami ya. Terima kasih.